Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita Safitri, NIM 0603 1382 126074. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Dewi Koryati, MPD, dan Ibu Dewi Pratita, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Telaah Kurikulum dan Perencanaan Pembelajaran Ekonomi. Pada video ini saya akan menampilkan simulasi pembelajaran materi ketenagakerjaan kelas 11 SMA. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Telaah Kurikulum dan Perencanaan Pembelajaran Ekonomi. Itu telah tadi pembukaan dan perkenalan dari saya. Langsung saja kita ke video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang tidak hadir? Sebelum kita berdoa, periksa dulu kebersihan kelasnya. Jika ada sampah, silakan diambil dan dibuang. Silakan ketua kelas bikin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan budaya dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum masuk materi pada hari ini, Ibu ingin bertanya tentang materi kita pada minggu sebelumnya. Masih ingat? Siapa yang ingin memberi penjelasan singkat tentang materi kita pada minggu sebelumnya? Silakan, Ibu Jasmine. Gerakan nasional adalah tolak ukur yang digunakan untuk mengukur ekonomi suatu negara dan memberikan gambaran tentang ekonomi yang dicapai dan nilai-nilai yang dikeluarkan. Berdasarkan data pendapatan nasional dan diwujudkan untuk solusi perekonomian negara di masa depan. Baik, kasih apresiasi dulu untuk organisasi. Jadi pada minggu sebelumnya kita telah mempelajari tentang pendapatan nasional dan kesenjangan sosial, yang mana salah satu penyebab terjadinya kesenjangan sosial adalah tidak seimbangnya jumlah angkatan kerja dan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Dan berkaitan dengan materi kita pada hari ini yaitu pengangguran. Dapur tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah diharapkan peserta didik mampu memahami dan membedakan konsep ketenagakerjaan, tenaga kerja, angkatan kerja, lalu kesempatan kerja, serta mampu menganalisis permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Ibu sampaikan materi kita pada hari ini. Materi kita pada hari ini adalah tenaga kerjaan. Tenaga kerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah selesainya masa usia kerja. Selanjutnya adalah tenaga kerja. Tenaga kerja adalah objek setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun orang lain. Tenaga kerja terdiri dari 3 macam. Yang pertama, tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memerlukan pendidikan sebelum bekerja. Yang kedua, tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memerlukan pelatihan sebelum bekerja. Lalu, yang ketiga adalah tenaga kerja yang tidak terdidik dan terlatih, yaitu tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan dan pelatihan sebelum bekerja.
tenaga kerja merupakan penduduk baik perempuan maupun laki-laki dalam usia produktif atau usia kerja yang berumur antara 15 sampai 64 tahun yang sedang bekerja maupun sedang mencari pekerjaan. Next yaitu kesempatan kerja. Kesempatan kerja meliputi kesempatan untuk bekerja, kesempatan untuk berjual sesuai dengan pendidikan dan keterampilan, lalu kesempatan untuk mengembangkan diri. Selanjutnya yaitu ada pengangguran. Pengangguran adalah setiap orang yang tidak mendapat pekerjaan yang menghasilkan uang, meskipun dia dapat dan mampu untuk bekerja. Mereka adalah orang-orang yang tidak bekerja, orang-orang yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha baru, lalu tidak lagi mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Indonesia mengalami masalah tentang tenaga kerja. Adapun beberapa masalah yang dihadapi tenaga kerja di Indonesia yaitu yang pertama, mutu tenaga kerja yang rendah. Yang kedua, persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Yang ketiga yaitu pengangguran. Di balik masalah-masalah itu terdapat upaya pemerintah dalam mengatasi masalah ketenaga kerjaan. Yang pertama, memperluas kesempatan kerja. Yang kedua, mempermudah proses rekrutmen tenaga kerja. Lalu yang ketiga, meningkatkan kualitas tenaga kerja. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan aja. Baik Bu, terima kasih. Di sini Mary ingin bertanya Bu, apa permasalahan yang paling sering timbul dalam ketenaga kerjaan? Baik, jadi pertanyaan teman kelas kalian adalah masalah apa yang sering timbul pada tenaga kerjaan. Yang pertama yaitu lapangan tenaga kerja yang rendah, yang kedua kualitas tenaga kerja yang rendah, lalu yang ketiga banyaknya pengangguran. Yang pertama tadi adalah lapangan ketenaga kerjaan yang rendah disebabkan oleh jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Lalu selanjutnya kualitas tenaga kerja yang rendah. Kualitas tenaga kerja yang rendah disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah, baik formal maupun non formal. Lalu yang ketiga, banyaknya pengangguran. Banyaknya pengangguran disebabkan oleh tingginya tingkat penduduk yang tidak diikuti dengan jumlah lapangan kerja yang cukup. Ini merupakan permasalahan yang paling utama di Indonesia. Baik, karena kita sudah hampir habis, Ibu ingin kalian menyimpulkan materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Siapa yang ingin menyimpulkan? Saya Bu. Silakan Ida. Dari materi hari ini yang kita pelajari itu, ketenaga kerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu kerjanya Bu. Dan ada bagiannya, ada tenaga kerja, ada angkatan kerja, ada kesempatan kerja, ada pengangguran. Baik, kita kasih apresiasi. Baik, kita telah mempelajari materi tentang ketenaga kerjaan, yang mana salah satu masalahnya adalah pengangguran. Apa yang dapat kita pelajari pada materi pelajaran hari ini? Tentunya kita akan menjadi semakin rajin dalam menempuh pendidikan dan semakin semangat dalam meningkatkan kualitas diri agar kelak kita dapat menjadi tenaga kerja yang berkualitas. Baik, Ibu rasa cukup pertemuan pada hari ini. Silakan pelajari materi pertemuan minggu depan yaitu indeks harga dan inflasi. Ibu akhiri bila kita walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Itulah tadi video simulasi pembelajaran dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika terjadi kesalahan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.